Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Kamilia Aziza dari kelas 12-2 absen 35. Di sini saya dari kelompok 6. Dan di sini saya akan membahas tentang pertanyaan poin pertama, yaitu apakah masa reformasi telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Sebelum saya membahas lebih lanjut dari pertanyaan ini, saya akan membahas secara ringkas awal mula dari masa reformasi. Teman-teman, sebelum adanya masa reformasi itu Indonesia mengalami yang namanya masa Orde Baru selama 32 tahun lamanya. Nah, setelah masa Orde Baru ini berakhir, barulah berlanjut ke masa reformasi yang mulai sejak tahun 1998 hingga saat ini. Tentunya masa reformasi memiliki tujuan seperti mengubah sistem politik, ekonomi, dan juga sosial negara. Dan di sini saya akan membahas refleksi dan juga evaluasi dari keberhasilan reformasi. Masa reformasi ini tentunya membawa perubahan di bidang politik. Di antaranya adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kekuasaan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, yang dimana pemerintahan daerah ini mengurus dan mengatur mengelola urusan pemerintahnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, pemerintahan daerah ini sangat bergantung pada pemerintahan pusat dan sangat mengikuti instruksi dari pemerintahan pusat. Namun setelah masa reformasi ini menghapus sentralisasi kekuasaan dan juga memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah melalui otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dimana pemerintahan daerah ini mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintahan pusat. Lalu yang kedua adalah keberhasilan reformasi. Masa reformasi ini berhasil menggulingkan rezim Orde Baru dan juga berhasil membuka jalannya demokrasi di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pemilihan demokratis. Setelah masa reformasi, pemilihan di Indonesia ini dilaksanakan secara lebih bebas dan adil. Hal ini merupakan wujud nyata dari demokrasi di Indonesia. Lalu yang keempat adalah pemilihan presiden secara langsung. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, pemilihan presiden itu dipilih secara langsung oleh MPR sendiri, bukan oleh rakyat. Namun setelah masa reformasi di tahun 2004, sistem ini meningkatkan politik masyarakat, yang dimana rakyat dapat memilih pemimpinnya sendiri atau secara langsung oleh rakyat. Nah, lalu di bagian kedua, masa reformasi ini juga membawa perubahan di demokrasi Indonesia. Di antaranya adalah berkembangnya partai politik. Pada masa Orde Baru, partai politik yang tergabung itu hanya sedikit dan tidak semua itu bisa tergabung dalam partai politik. Pada masa Orde Baru hanya ada 3 yang tergabung dalam partai politik. Namun setelah masa reformasi, banyak sekali bermunculan partai politik. Hal ini menunjukkan banyaknya keberagaman aspirasi dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah kebebasan pers. Sebelumnya pada masa Orde Baru, media itu sangat dikekang oleh pemerintahan pusat untuk tidak melaporkan berita atau menyebarluaskan berita. Namun setelah masa reformasi, kini media dapat secara bebas melaporkan atau memperluas berita tanpa takut adanya tekanan dari pemerintahan pusat. Lalu di bagian ketiga, masa reformasi juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Di antaranya adalah stabilitas ekonomi. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi di tahun 1997 hingga 1998, yang dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengguncang ekonomi di Indonesia, dan di masa reformasi ini melakukan restrukturisasi perbankan dan juga penguatan di sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah melakukan restrukturisasi ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi itu secara stabil. Ini dapat dilihat dari PDB rata-rata per tahunnya itu mengalami peningkatan 5% di awal tahun 2000-an. Nah, PDB sendiri itu apa sih?
PDB itu adalah produk domestik bruto, yang dimana nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Dan PDB ini itu adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika PDB meningkat di suatu negara, maka negara tersebut berkembang. Namun sebaliknya, jika PDB menurun, maka itu artinya adalah suatu negara itu mengalami perhambatan ekonomi atau krisis. Nah, teman-teman, itulah evaluasi dan refleksi dari keberhasilan reformasi. Dari 3 hal yang disebutkan oleh Zulfa, mulai dari bidang politik hingga bidang ekonomi, merupakan sebuah pencapaian dari reformasi. Nah, reformasi sendiri kan mempunyai beberapa tujuan, seperti menghapuskan sistem otoriter, yang kedua, meningkatkan demokrasi, yang ketiga, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Dan yang disebutkan oleh Zulfa merupakan beberapa pencapaian dari tujuan reformasi yang ada. Tapi tentu saja dari pencapaian itu masih memiliki tantangan tersendiri, seperti isu-isu sosial mulai dari ketimpangan sosial dan hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu ada korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu sosial dari ketimpangan sosial. Meskipun sudah terdapat kemajuan pada masa reformasi, nyatanya ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan. Terdapat laporan dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi isu utama meskipun tingkatnya menurun. Yang kedua yaitu ada hak asasi manusia. Pada masa reformasi sudah ada yang namanya penegakan hak asasi manusia, tetapi ada beberapa kekurangan dalam penerapannya, seperti banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu ada keterbatasan akses terhadap keadilan. Nah, selanjutnya yaitu ada korupsi. Pada masa reformasi juga sudah ada yang namanya Lembaga Pemberantasan Korupsi, yaitu namanya KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan kehadiran KPK ini pada masa reformasi, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Tapi, nyatanya korupsi hingga saat ini masih merajalela di tingkat pemerintahan. Bahkan, saya mendapatkan informasi para pelaku korupsi di tahanan sel ini tuh mereka mendapatkan fasilitas yang lebih enak, seperti mereka mendapatkan fasilitas kasur yang empuk, lemari es, bahkan mereka disediakan televisi. Tentu saja dari penyediaan fasilitas tersebut tidak membuat para pelaku korupsi jerah dan mungkin membuat korupsi tersebut tuh pelaku korupsi itu tuh lebih berleha-leha, ya sudah hukuman yang sebentar dan saya difasilitasi, nggak apa-apa korupsi sedikit juga. Nah, hal itu membuat banyaknya koruptor di tingkat pemerintahan. Kesimpulannya, apakah reformasi sudah mencapai tujuan-tujuannya? Jawabannya, reformasi sudah mencapai beberapa tujuannya, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kualitas demokrasi sendiri dan implementasi kebijakan yang ada juga perlu diperbaiki dan diperkuat untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Yang kedua, apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman reformasi Indonesia? Yang pertama, pentingnya konsistensi dan juga komitmen, yang dimana untuk mencapai reformasi dengan tujuan-tujuannya, pemerintah harus konsisten juga komitmen. Yang kedua, ada peran masyarakat sipil, yang dimana masyarakat sipil berperan sangat penting untuk mengawas jalannya pemerintahan di era reformasi agar mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana pemerintahan harus berjalan secara transparan. Dan juga setiap anggota pemerintahan harus memiliki jiwa akuntabilitas agar terhindar dari adanya praktek korupsi dan lain-lain. Yang keempat, itu adalah pendidikan dan kesadaran politik. Pendidikan politik membantu masyarakat agar lebih memahami sistem politik, hak, serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini penting untuk membangun partisipasi politik yang lebih aktif dan juga informatif. Kesadaran politik
Kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat memungkinkan mereka untuk lebih berpikir kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam proses demokrasi. Yang kelima, itu adalah keterbukaan terhadap kritik dan menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Reformasi mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah salah satu proses dari demokrasi. Menghargai perbedaan pendapat dan membangun dialog yang konstruktif, ini adalah salah satu kunci untuk mencapai konsekuensi dan solusi yang lebih baik. Setelah itu, kesadaran dan keterbukaan pemerintah yang bisa menerima kritik itu juga penting, karena masyarakat bisa mencari kelemahan, juga memperbaiki kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemimpinan pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik yang diajukan oleh masyarakat. Seperti itu. Di sini saya akan membahas bagaimana kita menjaga semangat reformasi sebagai generasi muda gitu. Sebagai generasi muda tentunya penting kita menjaga semangat reformasi dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Maka dari itu perlunya berkontribusi seperti kita mengamalkan nilai-nilai reformasi. Contohnya, kita dapat mengikuti pemilu bagi umur yang sudah 17 tahun ke atas. Yang kedua, kayak meningkatkan kualitas diri seperti berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, ada berpartisipasi dalam pembangunan seperti membangun daerah. Mungkin yang keempat, ada mengkritisi kebijakan pemerintah dengan menyaring media sosial yang menjadi lebih baik. Yang terakhir ada menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita dapat bertoleransi, saling menjaga nama baik, walaupun berbeda-beda agama, suku, budaya, gitu kan. Mungkin segitu dari saya, penyampaian saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.